Anda itu tidak berguna, hanya sebagai lap-lap tai, ya? Hanya sebagai, ibaratkan hanya sebagai. Hei anjing-anjing Malaysia yang khusus mengatakan tisu di Malaysia lebih berharga daripada rupiah Indonesia. Kau dengarkan ya. Dengan hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di rantau ini. Syaf. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Belakangan ini, media sosial kembali dihebohkan dengan perdebatan antara netizen Indonesia dan Malaysia. Semua bermula dari sebuah unggahan yang memperlihatkan seorang netizen Malaysia melontarkan komentar yang dianggap menghina mata uang Indonesia. Dalam komentarnya, ia menyebut bahwa Milan hanya pantas dijadikan pembungkus kotoran. Ucapan tersebut sontak memancing reaksi keras dari warganet Indonesia. Banyak yang menilai komentar itu bukan kritik, melainkan bentuk penghinaan yang tidak pantas terhadap simbol negara lain. Kolom komentar pun langsung dipenuhi ribuan balasan dari kedua kubu. Sebagian netizen Indonesia menanggapi dengan santai, namun tidak sedikit yang mengatakan bahwa pernyataan seperti itu hanya menunjukkan kesombongan semata. Menurut mereka, tidak ada gunanya merendahkan mata uang negara lain hanya untuk mencari perhatian atau memenangkan perdebatan di media sosial. Banyak juga yang mengingatkan bahwa nilai sebuah mata uang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan tidak bisa dijadikan alasan untuk menghina suatu bangsa. Mereka menilai setiap negara memiliki tantangan dan keunggulan masing-masing, sehingga saling menghormati jauh lebih penting daripada saling mengejek. Rupiah itu, Anda itu tidak berguna, hanya sebagai lap-lap tai, ya? Hanya sebagai, ibaratkan hanya sebagai tisu tandas. Duit rupiah Anda itu kalah dengan duit naga Bangladesh. Duit rupiah Anda itu hanya sebagai lap-lap bontot. Hei anjing-anjing Malaysia yang khusus mengatakan tisu di Malaysia lebih berharga daripada rupiah Indonesia. Kau dengarkan ya. Kami di Indonesia nih beli beras 15.000 per kilo. Kalian, menteri kalian datang ke Indonesia minta harga beras 10.000. Kau bayangkan dengan segala kesombongan ringgit kalian yang bernilai itu, jauh-jauh datang ke Indonesia beli beras minta harga 10.000. Di mana otak kalian? Rincian data berkenaan dengan hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di rantau ini. Syaf, benarkah fakta itu? Benar Zul, dan sekarang dapat anda saksikan ini merupakan data yang dikongsikan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia. Seperti dapat anda saksikan di sini, dua negara berada pada kedudukan lebih daripada 80%, menyaksikan Thailand berada di hadapan dengan 89.3% dan Malaysia 89.0%, Singapura berada di kedudukan ketiga dengan 69.7% dan dua negara melibatkan Indonesia dan Filipina masing-masing dengan 17.2% dan Filipina dengan 9.9%. Perlu anda fahami, Indonesia dan Filipina mencatat peratusan yang rendah kerana jumlah KDNK bagi Indonesia dan Filipina meliputi hutang isi rumah hanya melibatkan daripada sistem perbankan sahaja. Manakala tiga negara ini seperti Thailand, Malaysia dan Singapura merupakan meliputi hutang isi rumah daripada bank-bank dan juga institusi keuangan, bukan bank. Dan kita beralih. Jadi orang yang ada kereta kebanyakannya tak ada simpanan RM1,000. Lebih daripada 50% rakyat Malaysia ada kereta sendiri. Sebab kalau kita tengok dekat atas jalan raya ataupun kita pergi kat perumahan mana-mana, satu rumah average lebih daripada satu biji kereta. Jadi orang yang ada kereta kebanyakannya tak ada simpanan RM1,000. Katalah kereta Myvi, tayar berapa? 160 kali 4 kan. Kat situ dah makan dekat 500-600 kat situ. Kalau simpanan tak cukup RM1,000 kan, tukar tayar je dah habis lah. Membayar memang simpanan tu tinggal 200-300 je lah. Agak bahaya Agak bahaya lah. Umpama kita kerja ni untuk dapat duit, untuk just bayar kita punya komitmen, untuk saving tu macam hujung-hujung je. Mungkin kita tak boleh nak salahkan rakyat juga. Adakah benda ni dah jadi satu sistem, dah didesign, kau kerja, gaji kau sekian, harga barang sekian. Guys, hutang isi rumah Malaysia dah cecah 1.73
trilion setakat Mac 2026. Yes, trilion ya, bukan bilion dan bukan milion. Anda beritahu lah, nak bayangkan korang lah apakah itu trilion. Korang 1 juta tu banyak kan? Ada 1,000 juta itulah 1 bilion. Ada 1,000 bilion itulah 1 trilion. Dan hutang isi rumah di Malaysia telah pun cecah 1.73 trilion. Sebut lagi sekali ya, bilion. So bila kita baca headline ni, kita rasa macam benda teruk sangat. Semua akan salahkan kerajaan lah, salahkan bank lah, salahkan itu ini. Tapi kalau kita baca data ini, kita akan faham sesuatu. Memang kita tak nafikan Malaysia ni duduk dalam kategori negara yang pegang hutang isi rumah paling tinggi. Miskin tegak, miskin di Kelantan meningkat cecah 77,152 keluarga. Seramai 77,152 keluarga miskin tegak dan miskin terdapat di Kelantan dengan 14,092 daripadanya adalah miskin tegak. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Infrastruktur, Air dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan. Benarkah warga Malaysia itu lebih kaya dari warga Indonesia? Kan di sana pembantunya aja TKI dari Indonesia. Setiap rumah hampir punya mobil. Jadi orang punya mobil itu lumrah di Malaysia. Benarkah warga Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Yuk kita cek fakta dan data. Dari data ini, hutang rumah tangga terhadap PDB Malaysia itu adalah 68%. Sedangkan hutang rumah tangga Indonesia terhadap PDB itu hanya 16%. Dan PDB Indonesia itu 1 miliar lebih US dollar. Sedangkan Malaysia 400 juta US dollar, sekitaran segitu. Itu artinya apa? Benar warga Malaysia itu punya pembantu, benar warga Malaysia itu punya mobil. Tapi pertanyaannya, itu cash apa hasil hutang atau hasil pinjol? Gimana? Jadi lebih kaya mana nih, warga Malaysia apa warga Indonesia? Ada yang komen gini nih sama gua nih. Sebenarnya ini yang komen dari tanahnya si Upin Ipin ya. Komennya gini nih. Orang Malaysia tuh orangnya kaya raya. Tak macam orang Konoha, tak payah je. Betul. Pret. Kalau emang orang Malaysia itu kaya raya, nggak mungkin jadi urutan kedua penghutang isi rumah terbesar setelah Thailand. Masa kaya raya isi rumahnya ngutang? Dasar perindapan slopers gitu loh. Orang Malaysia tuh ternyata penghutang isi rumah. Karpet lah tu, kursi lah tu, sofa lah tu, selimut lah tu, panci butut, ngutang itu, wajan butut, ngutang itu. Awe. Kebenaran hari ini ialah di Malaysia ini orang Melayu tidak ramai dalam bandar. Mereka tidak berniaga dalam bandar. Mereka tinggal di luar bandar dan rata-rata mereka miskin. Ternyata mereka itu kebanyakan tak ada duduk kat bandar kah? Ternyata kebenarannya mereka itu duduk kat luar-luar bandar kah? Pantaslah, saya pun juga heran ya. Kenapa kok Malay itu sombong melampau? Di sisi lain, beberapa pengguna media sosial juga mengimbau agar masyarakat tidak menggeneralisasi. Komentar yang viral tersebut berasal dari individu, sehingga tidak mewakili seluruh masyarakat Malaysia. Masih banyak warga kedua negara yang justru menginginkan hubungan yang baik dan saling menghargai. Sambil merasa paling kaya. Padahal realitas ekonomi di lapangan jauh lebih kompleks daripada sekadar membandingkan angka kurs mata uang. Banyak pihak berharap agar pengguna internet lebih bijak dalam menyampaikan pendapat dan tidak mudah terpancing oleh komentar yang bersifat provokatif. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah komentar seperti itu memang sudah kelewatan? Atau sebaiknya cukup diabaikan saja agar tidak semakin memperkeruh suasana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan video ini agar semakin banyak yang ikut berdiskusi secara santun. Sampai jumpa di video selanjutnya.